Halo para dosen baru, apa kabar? Dosen pemula, kolega dosen seluruh Indonesia. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung tahun 2024 ya. Ini series tentang refleksi kita sebagai dosen baru, dosen pemula, apa yang akan kita bahas. Nah, kali ini kita bahas tentang sikap mental, attitude, ya, behavior dari seorang dosen. Nah, maksud saya begini, eh, dosen atau pengajar itu menurut saya adalah salah satu profesi yang memang kita hormati ya, kita hargai dan juga kita serius tentang profesi itu. Bukan lagi dosen itu sambilan aja, dosen itu kalau pas saya kosong, pas lagi ada waktu saya pengen ngajar gitu ya. Nah, dosen itu sesuatu atau sebuah profesi sama halnya sungguh mulia, sungguh hebat, sungguh baik seperti profesi-profesi profesional lainnya gitu ya. Nah, ini penting sikap mental yang kita miliki. Karena apa? Pengaruhnya kepada apa yang akan kita kerjakan sehari-hari. Nah, oke, itu satu hal yang sangat penting. Nah, kalau ada yang masih ragu-ragu sebagai dosen baru, dosen pemula, gimana ya? Aku ini kayaknya kalau cuman sebagai dosen kayaknya dosennya kan cuma sambilan aja. Nah, pikirin baik-baik ya. Banyak ya, ribuan jutaan alasan untuk bisa menjadi dosen. Nah, untuk itu nih ya, kampus perguruan tinggi ya adalah salah satu tempat ya, kawah canda di muka untuk menghasilkan, kita mendevelop, kita mendidik ya, ini mendidik kata kuncinya para penerus bangsa di masa depan. Untuk itu ya kita harus memberikan contoh yang baik itu sebagai seorang dosen. Misalnya deh, satu hal yang menarik adalah soal bagaimana sikap kolegialitas akademik ya di kalangan dosen. Itu sangat penting ya. Karena maju tidaknya suatu perguruan tinggi, suatu kampus itu sangat kuat dari kultur kolegialitas akademik. Seorang akademik, apalagi yang sudah menjadi seorang guru besar, itu menjadi panutan, menjadi role model yang bisa diharapkan ya, memberikan inspirasi kepada para dosen-dosen yang lebih muda tentunya. Nah, tidak ada politik kantor mungkin gitu kira-kira ya. Saling mendukung gitu ya, saling membantu ketika kolega dosen yang lain membutuhkan sesuatu, apakah dalam penelitiannya, ya, memberikan ide-ide, kemudian mungkin juga memberikan akses jejaring, informasi, data, maupun juga bisa juga terhadap bantuan publikasi misalnya. Nah, menunjukkan publikasi mana atau outlet publikasi mana yang bagus, konvensi internasional apa, seminar nasional seperti apa, ya. Atau juga hal yang tidak kalah menariknya adalah membimbing. Nah, membimbing yang lebih junior gitu ya, agar track recordnya baik, memiliki kompetensi yang baik, sikap yang baik, saling dukung mendukung gitu. Ini menurut saya hal yang utama ya. Karena kita bisa lihat kalau sikap kolegialitas akademik itu kurang terbentuk ya, itu biasanya juga berpengaruh kepada soal pengajaran ya, soal penelitian publikasi di kalangan dosen, ya, apalagi mungkin community service gitu ya, mungkin tidak akan terjalin dengan baik gitu. Nah, ini dengan demikian hal-hal yang menghambat kolegialitas akademik harus dihapuskan. Untuk naik, ya, menaik jenjang akademik itu adalah satu semangat kebersamaan, ya, saling membantu sejak masuk menjadi dosen baru, dosen pemula, begitu ya. Nah, yang lebih senior, kita membimbing mereka dengan senang hati, menunjukkan jalan. Seperti halnya mungkin dulu kita, ini saya khususnya, itu juga dibimbing ya oleh dosen-dosen senior, oleh guru besar yang luar biasa, yang dengan senang hati, dengan tulus ikhlas ya, tidak ada rasa iri dan dengki gitu. Nah, ini saya kira sikap mental yang di tahun 2025 harus kita bangun ya. Dimanapun juga perguruan tinggi teman-teman, di kapasitas apapun teman-teman mencoba untuk menapaki karir sebagai dosen. Karena saya yakin di hati kecil teman-teman semuanya sebagai dosen baru, dosen pemula,
pasti suatu saat ingin menjadi guru besar. Dan bila sudah menjadi seorang guru besar, tentu saatnya membina yang lain, mengajak yang lain untuk maju seperti dirinya. Nah, satu poin ini yang menjadi refleksi sikap mental seorang dosen pemula yang perlu dipupuk dari awal. Ya, Anda mungkin akan melihat dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, ya, seperti apa ya niat Anda, sikap mental ini bisa mendukung kemajuan karir Anda maupun karir kolegial Anda, teman-teman Anda akan bisa maju bersama dan akhirnya adalah kehebatan, kemajuan institusi, ya, perguruan tinggi di mana teman-teman semuanya mengabdi, ya, bekerja, memberikan yang terbaik, mendidik anak-anak bangsa dan juga tentunya ya menanam kebaikan. Demikian, gimana coba? Tanggapan teman-teman seperti apa? Kalau ada masukan, kalau ada lagi hal-hal apa yang perlu kita bahas terkait dengan 2024 dan kita ingin melakukan yang terbaik di 2025, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oh ya, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Share juga buat teman-teman yang lain. Kita jadikan channel Kampus Kita Viewpoint ini menjadi salah satu rujukan kepada dosen baru, dosen muda untuk maju karir di dunia akademik, berkontribusi menuju Indonesia yang lebih baik. Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan tinggi. Sampai ketemu lagi.